warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan workshop dengan tema kreativitas dan literasi anak usia dini, yaitu mata kuliah konten desain digital anak usia dini di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua Prodi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Bapak Mujaki MPD, dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Desain Konten Digital Anak Usia Dini, Bu Agneta MPD, serta narasumber kita yang sangat luar biasa ini, Ibu Zazariah MPD, dosen program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Teman-teman yang sudah berhadir dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillah. Baik, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yaitu Bapak Mujaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala rasulahu biluda wa dinil haq li tabini wa kafa billahi syaida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami narasumber kita siang hari ini Ibu Zazaria MPD selaku Ketua Diaud UIN Syekh Nurjati Cirebon, dan yang saya hormati juga pengampu mata kuliah Desain Konten Digital Anak Usia Dini Agneta MPD, serta mahasiswa yang mengambil mata kuliah Desain Konten Digital Anak. Pertama, marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan pada siang hari ini ya kita bisa berjalan dengan lancar meskipun masih ada online gitu ya. Kemudian salawat salam kemudian tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, selalu kita nantikan syafaatnya, mudah-mudahan kelak kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Zazariah ya MPD yang sudah berkenan memberikan materi menjadi narasumber di prodi kami, Ibu, gitu ya. Mohon maaf Bu Jaja, ini saya sambil setir oleh antara anak-anak pulang dulu gitu ya. Di sini mau ke prodi lah. Ini adalah kegiatan dosen tamu yang mungkin yang ke-6 atau yang ke-7 ya yang sudah dilaksanakan oleh prodi Biaud. Dan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa selalu mengikuti ya, on terus gitu ya, menyukseskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh prodi. Kemudian kegiatan ini juga salah satu membekali mahasiswa kami selain mendapatkan materi dari dosen-dosen, juga mendapatkan materi dari praktisi, mungkin ada dari dosen lain, dosen dari kampus lain gitu ya. Tujuannya biar bertambah wawasannya gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, sampai dari saya mendapatkan materi banyak kayak gitu. Mungkin saja dari saya, terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada gitu ya, Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Mujaki, sambutan yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya nih kita masuk ke acara inti penyampaian materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yang dimoderator oleh Bu Agneta. Pada Ibu, saya persilahkan.
Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Putriana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua Program Studi PAUD UIN Palangkaraya Bapak Muzaki MPD, dan yang terhormat narasumber pada siang hari ini Ibu Jazariah MPD. Jujur biasanya saya panggil beliau Mbak Sasa seperti itu. Gak Tapi apa-apa, Mbak Ita. iya. Kemudian teman-teman mahasiswa baik dari kelas reguler ya maupun kelas ibu-ibu, kelas guru-guru, dan maupun ini kayaknya juga ada beberapa peserta dari luar. Alhamdulillah pada siang hari ini insya Allah kita akan melaksanakan webinar pembelajaran integrasi mata kuliah desain konten digital ya, yang temanya tentang desain konten digital menstimulasi kreativitas anak usia dini ya. Sebelumnya mungkin saya akan bacakan CV narasumber terlebih dahulu ya. Jadi beliau ini adalah dosen di PIAUD UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ya, tepatnya beliau juga Ketua Program Studi PIAUD di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pengalaman kerja beliau, yang pertama beliau pernah menjadi guru sains di SD tahun 2011, kemudian juga pernah menjadi Kepala KB Amanah Bunda di tahun 2013 sampai 2017 dan menjadi dosen di UIN Siber dari 2018 sampai sekarang. Kemudian pendidikan terakhir beliau S2 Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2017. Jadi beliau ini adalah kakak tingkat saya. Nah, kemudian beliau juga memperoleh beberapa sertifikasi ya, ada sebagai pewawancara bersertifikat tahun 2022, kemudian pemasaran digital di 2024, kemudian juga penulis profesional ya di tahun 2025, dan juga beliau banyak sekali publikasinya di bidang pendidikan anak usia dini. Kalau saya lihat kayaknya banyak ke STEAM ya Mbak ya, sepertinya. Kemudian juga ada Akhir-akhir ini ya. lumayan. Akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini. Ya, baik. Mungkin tidak usah berpanjang lebar, jadi langsung saja kita simak bersama-sama materi dari beliau, dari narasumber kita. Kepada Ibu Jazariah MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ita. Ya, biasa saya manggilnya Mbak Ita nih, Ibu Agnaita. Terima Iya. kasih Ibu Agnaita. Sama-sama, Mbak. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Muzaki MPD, terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mengikuti kegiatan visiting lecture, begitu pula untuk Ibu Agnaita selaku pengampu mata kuliah desain konten digital untuk anak usia dini di UIN Palangkaraya. Baik, hari ini saya diminta untuk sharing kita, karena ternyata di sini ada sepertinya mahasiswa yang RPL ya. Iya. Betul. Nah, Iya, jadi sudah banyak praktisi di sini. Nanti kita sharing saja begitu. Barangkali saja ibu-ibu yang sudah ada di lapangan itu punya banyak pengalaman juga melebihi dari saya, mungkin begitu. Jadi hari ini saya diamanahi untuk memberikan materi berkaitan dengan desain konten digital untuk anak usia dini yang bisa menumbuhkan kreativitas dan juga literasi anak usia dini. Sebelumnya mungkin saya share link di chat, nanti coba bisa diakses nggak ya? Oke, ada link di situ. Boleh, apakah teman-teman bisa melihat? Apakah bisa dibuka teman-teman linknya dan bisa diisi? Terlihat, Bu. Bisa. Boleh diklik, lalu di situ ada pertanyaan,
konten digital yang pernah dibuat oleh Bapak Ibu semua? Jika ada dan sudah pernah, boleh langsung diketik di situ. Coba saya buka di sini Padletnya. Nah, teman-teman ada yang sudah mengklik linknya? Kalau sudah mengklik linknya, bisa post di situ untuk ketik apa yang sudah pernah dibuat. Ini saya tunggu nih. Biar kalau awal pandemi itu kalau nge-Zoom itu masih antusias. Kalau makin ke sini suka ditinggal, jadi saya memastikan agar saya tidak ditinggal di awal. Boleh kita lebih interaktif ya. Ada yang sudah mengetik belum nih? Adakah yang pernah bermain Padlet? Ada yang pernah enggak? Sepertinya ada beberapa sih yang lagi mengetik ini. Mungkin panjang-panjang Bun jawabannya. Poster, PPT. Nah. Happy Owl. Wow, namanya. Happy Owl. Ada yang lain lagi? Mari kita tunggu. Mungkin jawabannya separagraf ya, jadi Iya. lama. Ibu-ibu yang dari kelas RPL juga boleh ikutan bermain ini. Membuat video hadis anak tuh kan sudah lebih canggih daripada saya. Nah, poster. Oke. Konten digital animasi. Aduh, ini mah udah jago-jago banget ini. Konten multimedia. Konten mendongeng. Tahu udah banyak sekali ini yang diproduksi. Yang nulis compassionate here. Yang satunya adventurous link. Belum diberi nama sepertinya Padletnya. Atau emang sengaja namanya ini biar beda gitu. Yuk, yang lain. Ada lagi nggak ya? Susah ngetiknya lewat HP. Bentar, saya stop dulu. Sepertinya saya bermasalah dengan sharing screen saya. Sebentar. Nah. Ada lagi kah? Konten materi pembelajaran. Oke. Ada lagi yang mau isi? Sudah cukup kayaknya ya. Oke, mari kita cukupkan untuk bagian ini. Nah, terima kasih teman-teman semua yang sudah join tadi bermain di Padlet. Nah, sebenarnya memanfaatkan Padlet juga bisa jadi satu pemanfaatan tools digital untuk kegiatan pembelajaran. Gitu. Sekarang kita ke materi.
Oke, mohon maaf saya lanjutkan lagi. Ada sedikit gangguan di sini. Baik, ini desain konten digital untuk kreativitas dan literasi anak. Lalu kita akan ke saat ini. Di dunia saat ini itu kalau kita sadari bersama, anak-anak kita kan sudah hidup anak-anak saat ini itu sudah hidup dalam perkembangan era digital. Maka perkembangan era digital ini mengubah cara belajar anak-anak. Dan akhirnya adanya perubahan tersebut itu menimbulkan tantangan dan juga peluang. Tantangannya itu ketika penggunaan teknologi untuk anak usia dini itu harus seefektif mungkin. Jangan sekedar sebagai hiburan semata, gitu. Itu tantangan. Tantangan kita sebagai calon-calon pendidik atau yang sudah menjadi pendidik itu mendesain konten berbasis teknologi itu bukan sekedar hiburan, tapi punya muatan edukatif, gitu. Itu tantangan bagi kita. Nah, peluangnya teknologi itu bisa dijadikan sebagai media untuk berkreasi, bereksplorasi, dan juga mengembangkan literasi. Nah, lalu saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kreativitas anak usia dini terlebih dahulu. Komponen dalam kreativitas atau prinsip dasarnya kreativitas itu berkaitan dengan 4 hal ini kalau saya petakan. Itu berkaitan dengan imagination, yaitu kemampuan imajinasi atau kemampuan membayangkan sesuatu, kemudian originality, nggak cuma berimajinasi, namun hasil imajinasinya itu juga berupa ide yang unik dan beragam. Originality, kemudian fluency, idenya banyak, dan flexibility, yaitu biasanya fleksibel berkaitan dengan hal-hal baru gitu. Itu kreativitas prinsip-prinsipnya gitu. Jadi harus ada imajinasi, harus ada originalitasnya, harus ada fluency, ada flexibility. Kemudian sebenarnya literasi tidak terbagi 3 seperti ini, hanya saja saya lebih mensederhanakannya. Literasi untuk anak usia dini itu berkaitan dengan literasi bahasa biasanya, baik itu membaca, tulis, dan sebagainya, mendeskripsikan, mengenali simbol, memahami cerita, itu literasi berkaitan dengan bahasa. Ada lagi, karena sekarang adalah eranya dunia digital, maka ada literasi digital dasar, di mana di situ berkaitan dengan keterampilan seseorang menggunakan perangkat secara aman dan sederhana. Dan literasi sains dan matematika itu berkaitan dengan mengamati, mengelompokkan, menghitung, mengenal pola, dan sebagainya. Numerasi biasanya juga masuk di sini, literasi numerasi, berkaitan dengan literasi matematika. Lalu, kalau Bu Agnaita mungkin di kelas sudah menyampaikan, barangkali ini nanti berarti ini pengulangan, tapi semoga ini juga memberikan informasi begitu bahwa ada prinsip dasar dalam mendesain konten digital untuk anak usia dini. Jadi yang pertama kita harus lihat terlebih dahulu antara usia dan tahapan perkembangan. Saya cantumkan di sini mulainya dari 3 dan sampai 6 tahun. Ketika usia 3 sampai 4 tahun itu diharapkan konten digital yang diproduksi itu sifatnya visual sederhana dan repetitif. Apa sih repetitif? Repetitif itu berulang. Misalnya kadang kita bisa melihat ada konten digital untuk anak 3 sampai 4 tahun itu ketika mengenalkan bahasa dia diulang-ulang. Misalnya ada mengenalkan kata ya dalam sebuah
games gitu. Dia akan menyebutkan kata itu berulang-ulang, kemudian ada gambar ditampilkannya berulang-ulang. Nah, itu repetitif namanya. Kemudian 5-6 tahun itu berkaitan dengan interaksi lebih aktif. Jadi kalau bisa, ketika seseorang mau mendesain sebuah konten digital, harus ditentukan dulu targetnya itu untuk anak usia berapa tahun. Sehingga dia bisa menyesuaikan konten yang akan dia buat itu cocoknya bagaimana gitu dengan usia yang menjadi sasaran dia. Nah, kalau usianya untuk 5-6 tahun, maka sebaiknya sebuah konten digital itu lebih aktif. Ada alur cerita juga boleh. Sehingga anak itu terlibat di dalam konten tersebut gitu. Kemudian keamanan dan etika. Misalnya, teman-teman mahasiswa di UIN Palangkaraya ini seorang konten kreator gitu. Mungkin sudah punya akun YouTube barangkali yang sudah dimonetize gitu. Ada baiknya karena nanti kalau misalnya kita mengunggah konten-konten digital kita di YouTube lalu kita monetisasi itu menimbulkan ada iklan yang masuk, harusnya secara keamanan baiknya konten-konten digital anak itu bebas iklan. Takutnya iklan-iklan, bahkan kalau misalnya dia dimonetize atau dia menerima iklan-iklannya harus sejalan dengan dunia anak-anak gitu, tidak sembarangan iklan. Jadi harusnya sih baiknya bebas iklan. Tidak mengandung stereotip negatif dan menjaga privasi anak. Menjaga privasi anak ini berkaitan dengan kita memproduksi konten-konten digital sesimpel misalnya ibu-ibu yang RPL ini sudah punya lembaga dan lembaganya ada Instagram. Ada noise. Ibu Hype YLK kayaknya berbicara. Boleh di mute dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Berkaitan dengan Instagram yang dimiliki oleh lembaga-lembaga atau PAUD-PAUD. Kita contohkan ketika kita ingin sharing dokumentasi kegiatan. Lalu kita buatkan sebuah konten dalam bentuk misalnya foto-foto gitu. Foto-foto yang dipost dalam konten Instagram. Ada baiknya kita harus mengacu pada privasi anak. Kalau di sekolah anak saya, dulu saya menandatangani ini apa namanya kesepakatan gitu dengan sekolahnya. Apakah saya membolehkan potret anak saya itu dipost untuk kepentingan publikasi lembaga gitu. Ketika seseorang orang tua itu sudah menandatangani perjanjian dan dia menyatakan tidak berkenan, maka baiknya seseorang ketika memproduksi konten digital di Instagram lembaga dia harus memperhatikan itu gitu. Ada juga yang dia menyepakati boleh dipost tapi mohon untuk disamarkan wajahnya gitu. Sehingga itu tetap akan menjaga privasi anak gitu. Karena sekarang semakin banyak ya konten-konten di Instagram itu benar-benar apa namanya wajah anak tuh terpampang nyata gitu. Eh, ada positifnya, ada negatifnya. Dan untuk menghindari hal-hal negatif itu perlu diperhatikan lembaga itu kalau punya sosial media dan sosial medianya itu intens sekali memproduksi sebuah konten yang melibatkan anak-anak, baiknya lembaga membuat acuan pada saat awal masuk antar orang tua dan lembaga agar tidak terjadi apa ya istilahnya tuh pelanggaran etika dan pelanggaran privasi, maka dibuatlah surat pernyataan gitu dari orang tua itu. Apakah anaknya dibolehkan untuk dipost untuk kepentingan promosi lembaga gitu ataukah tidak? Maka ketika orang tua memilih tidak, maka kita harus memperhatikan foto-foto yang ada anak tersebut ya kita tidak boleh mempost itu gitu karena kita sudah sepakat. Seperti yang saya contohkan di sekolah anak saya meskipun bukan anak usia dini tapi SMP, tapi di sekolahnya waktu kelas 1 awal saat masuk pertama itu ada surat pernyataan dari sekolah untuk diisi oleh orang tua apakah boleh anaknya gambar-gambar anaknya misalnya dalam kegiatan sekolah itu dipost untuk promosi dan sebagainya.
Karena saya memilih tidak, jadi saya tidak akan menemukan foto anak saya di sosial media sekolah gitu. Kecuali misalnya ada prestasi dan sebagainya dan sekolah mengkonfirmasi terlebih dahulu, boleh tidak gitu di post gitu. Saya lanjutkan lagi, ini prinsip lainnya adalah sederhana dan menarik. Karena kalau tadi berkaitan dengan etika dan keamanan, kita langsung merujuk ke isinya gitu. Isinya baiknya adalah yang sederhana, namun juga harus menarik. Ada warna yang itu disarankan, contohnya misalnya warna cerah namun tidak berlebihan. Dan narasinya yang ramah dan jelas, interaksi 1-2 langkah. Maksudnya di sini, narasi yang ramah itu adalah ketika kita membuat konten untuk anak-anak, maka narasinya disarankan tidak terlalu panjang gitu. Tidak terlalu berlebihan. Dan ketika ada aktivitas yang interaktif, maka instruksinya juga tidak terlalu banyak gitu. Kemudian interaktif bukan pasif prinsipnya. Jadi kalau kita membuat konten untuk anak itu baiknya untuk usia misalnya yang 5-6 itu, di mana anak-anak sudah mulai eksplorasinya lebih tinggi lagi, maka baiknya misalnya membuat edu game berbasis PowerPoint atau aplikasi karena sudah belajar aplikasi misalnya. Maka aplikasinya itu disarankan yang melibatkan anak, misalnya anak dapat mengklik dan memilih atau membuat atau bereksplorasi di games tersebut. Nah, berbasis bermain. Jadi kalau membuat konten digital, baiknya itu play-based learning. Anak belajar lewat pengalaman yang menyenangkan. Dengan begitu, konten digital yang kita buat itu tidak semata-mata menjadi sebuah hiburan, tapi juga menjadi wadah atau menjadi media untuk belajar bagi anak-anak. Dan prinsip yang satunya lagi yaitu mendorong kemandirian dan eksplorasi. Berikan ruang untuk mencoba, bukan instruksi yang detail yang kaku. Misalnya ingin membuat atau mengembangkan edu games, karena kebetulan kalau di kami, beberapa mahasiswa kami itu ada yang skripsinya itu pengembangan edu games, ada yang awalnya memulainya dari PPT ya, mulainya dari PPT, tapi lama-lama ditingkatkan dengan mata kuliah, ada mata kuliah namanya desain konten digital juga di kami, di mana beberapa mahasiswa tuh ada yang sudah tertarik untuk belajar sendiri tentang aplikasi begitu. Dan itu mandiri belajarnya memang. Kebetulan di kami belum ada yang bisa sharing tentang belajar coding dan sebagainya. Jadi mahasiswa secara mandiri belajar, lalu dia bisa membuat aplikasi, lalu dia skripsinya itu membuat permainan aplikasi untuk permainan anak gitu. Memang kalau misalnya yang free trial dan sebagainya memang nanti setelah skripsi beberapa kali disarankan untuk dikembangkan kembali, tapi kadang ya sudah sampai di situ saja. Akhirnya karena bentuknya trial jadi hanya beberapa kali bisa dicoba sampai dia selesai skripsi aja biasanya, begitu. Kemudian jenis konten digital untuk kreativitas dan literasi. Karena hari ini diminta untuk seperti apa sih konten digital yang bisa menumbuhkan kreativitas dan literasi, ini saya coba untuk membuat spesifikasinya. Nah, ini. Baiknya konten digital yang dibuat itu bisa berupa konten visual interaktif seperti flashcard digital atau puzzle gambar atau mencocokkan bayangan misalnya. Misalnya ada games-games mencocokkan bayangan seperti itu. Itu untuk melatih kreativitas visual dan literasi simbol. Kemudian bisa juga kita itu membuat storytelling digital atau buku cerita interaktif. Bisa menggunakan animasi ringan. Nah, tadi saat bermain Padlet ternyata peserta juga sudah ada yang biasa menggunakan konten digital berupa animasi gitu. Artinya peserta di sini sebenarnya sudah banyak yang kreatif dalam hal konten digital. Apalagi saat ini kita sudah banyak bantuan. Jadi beruntunglah anak-anak
mahasiswa yang saat ini itu hidup di era digital dengan bermunculannya banyak kecerdasan buatan atau AI, itu membantu sekali ketika ingin membuat media-media pembelajaran. Salah satunya bisa membuat animasi hanya berbantuan AI gitu. Kemudian bisa juga berupa storytelling-nya itu selain menggunakan animasi, ada juga efek suara. Lalu ada pilihan alur, misalnya kita melibatkan anak dalam pembuatan ceritanya gitu, mulai dari memilih karakter, lalu tempat, dan akhir cerita. Kemudian dibuatkanlah buku ceritanya dalam bentuk interaktif. Nah, di sini storytelling digital ini bisa kita ambil simpulan bahwasanya konten digital yang mampu untuk mengembangkan literasi bahasa, imajinasi, serta kemampuan naratif anak. Kemudian, konten apa lagi sih yang bisa menumbuhkan kreativitas? Nah, salah satunya adalah konten eksplorasi sains. Boleh di kolom chat, saya cek nanti ya. Adakah mahasiswa yang pernah membuat semacam video eksperimen untuk sains anak? Adakah yang sudah pernah membuatnya? Kalau sudah ada, boleh di chat dituliskan. Waktu itu bikin eksperimen sains apa yang sederhana? Yuk, ditunggu di kolom chat. Silakan boleh diketik. Saya stop dulu deh. Nah, oke, saya stop dulu. Silakan. Ada mata kuliah pengembangan sains dan matematika begitu nggak, Mbak Bu Agnaita? Masuk di Kognitif. pengembangan kognitif. Heeh. Oh ya, barangkali ada yang sudah pernah. Atau ibu guru, barangkali ada yang pernah post video eksperimen. Pernah Bu, eksperimen telur melayang, mengapung dan tenggelam. Oke. Ada lagi selain Kakak Najma? Ya, silahkan ditulis. Ya. Ayo. Ini malu-malu ini rasanya, ini orang Palangkaraya ini. Ayo, Atau silakan. sudah mulai siang. Di sana berarti jam berapa ini? Sama Bu juga Oh, sama jam ya, 1. masih ya. Ya, Sama. juga. Pernah Bu eksperimen kertas menari, kemudian membuat pelangi dari permen warna-warni. Ada lagi? Karena kalau di kami ada pembelajaran kognitif sendiri, ada sendiri namanya pengembangan sains dan matematika. Next mungkin ganti nama kayaknya, namanya STEAM. Itu biasanya saya yang ngajar dan membuat gunung meletus. Oke. Pernah Bu bereksperimen gunung meletus menggunakan baking soda dan sunlight. Nah, kita membuat eksperimen. Pernah Bu membuat bunga mekar dari kertas origami. Oke. Ya, boleh sambil tetap di chat. Jadi, sebenarnya dari yang sudah Ibu buat itu kan bisa dianggap sebagai konten digital juga. Bentuknya adalah tutorial eksperimen sederhana untuk anak usia dini gitu. Manfaatnya ke siapa? Bisa dilihat langsung oleh anak-anak, bisa dilihat oleh orang tua gitu. Bahkan kakak-kakak mahasiswa atau ibu-ibu guru PAUD yang sudah mengajar dan ada di mahasiswa RPL, sekarang itu kan mulai banyak ya bermunculan konten kreator ya. Kadang ada yang merasa sebal dan kesal karena kontennya kok kurang mengedukasi gitu, misalnya ya seperti itu. Nah, alih-alih kita itu terlalu berlarut-larut dalam mengomentari konten digital milik orang lain yang menurut kita itu tidak edukatif, apabila Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa itu punya kemampuan, maka warnailah dunia digital itu dengan konten-konten kalian yang lebih edukatif. Ya salah satunya bisa membuat IG
Instagram atau TikTok-nya mungkin ya, kalau yang remaja-remaja ini kan banyaknya sudah beralih ke TikTok ya. Sampai saat ini saya kalau misalnya ada mahasiswa yang share gitu, "Ibu lihat nggak TikTok-nya si ini?" gitu. "Tahu nggak Bu lagi gini?" Misalnya teman sesama teman teh melaporkan gitu ya. Karena saya tidak menggunakan akun TikTok secara langsung, biasanya saya buka laptop dulu, "Namanya apa?" gitu. Nanti, "Oh iya ya saya lihat," gitu. Nah, mungkin karena TikTok itu sekarang, banyak digunakan oleh remaja, sekali-kali mungkin bisa ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah meramaikan TikTok dengan konten-konten yang edukatif. Ya bisa dengan konten seperti tutorial, eksperimen sains atau tutorial DIY. Jadi misalnya, oh pengen jadi konten kreator DIY. Apa sih DIY itu? Do it yourself. Ya DIY gitu. Tutorial lah kalau dalam bahasa Indonesianya itu DIY, alat permainan edukatif mungkin, atau DIY eksperimen sains untuk anak, atau DIY untuk, bermain literasi dan sebagainya, gitu. Jadi bisa dimulai dari sekarang yang hobi bersosial media, itu harus punya branding yang jelas. Nah, sosial medianya mau isinya apa, gitu. Nah, ini sudah banyak yang menuliskan, "Pernah Bu membuat eksperimen gunung meletus. Balon tidak bisa meletus dengan dibakar." Tuh bisa. Jadi, biasanya kan, saya biasanya penugasan-penugasan di perkuliahan di kampus kami itu sudah mulai jarang yang, biasanya kalau mau mengasah kognitif itu kadang, ujiannya lisan. Nanti kalau misalnya UTS dan UAS-nya itu bentuknya produk. Jadi ada produk misalnya kalau pengembangan sains ya itu nanti mahasiswa diminta memilih satu eksperimen, lalu dia membuat tutorialnya, lalu dia post di sosial media dia, dan kita lihat gitu, seberapa banyak yang melihat, kontennya dia, dan seperti apa dia pada saat memberikan penjelasan atau bagaimana kontennya, apakah jelas gitu, urutannya, langkah-langkahnya, sehingga apakah mudah ditiru dan sebagainya, gitu. Oke, lanjutkan lagi materinya. Oke, ini, salah satunya yang bisa dijadikan konten digital di level pendidikan anak usia dini yang mengasah kreativitas dan literasi itu adalah konten eksplorasi sains. Eee, ajak oh salah ini, saya typo sorry. Ajak anak membuat bukan hanya menonton. Bukan akan ya, ini tipe ini. Ajak anak membuat bukan hanya menonton, misalnya menggambar digital, merekam suara, lalu menceritakan gambar, membuat kolase digital, membuat pola bentuk, atau seperti tadi, kalau guru dia gurunya yang membuat konten yang bisa menginspirasi orang tua, atau anak-anak bisa melihatnya sebagai sebuah pembelajaran. Itu juga dapat mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, nah, konten apa lagi yang bisa disajikan? Konten berbasis musik dan gerak. Nah, tadi karena bermain Padlet, saya jadi malah merasa tergugah hatinya karena tadi ada, wah, kok saya melupakan ya unsur-unsur keislaman dan dunia Islam ini, padahal kita pendidikan Islam anak usia dini. Nah, tadi di Padlet ada yang share, oh pernah membuat konten apa tuh hadis katanya tuh. Nah, ketika mengajarkan hadis kepada anak-anak kan ada yang namanya itu belajar hadis melalui gerakan gitu. Nah, nanti teman-teman mahasiswa atau guru bisa membuat videonya lalu itu dijadikan sebuah konten digital untuk sosial media, lalu di-share, lalu banyak dilihat oleh orang dan itu menjadi satu, sharing ilmu yang juga merupakan amalan jariah tuh jadinya gitu ya. Terus, eee selain itu, ada juga bisa misalnya ketika ingin menjelaskan, hadis disertai dengan animasi mungkin nanti seperti itu. Nah, kalau bagian ini saya menuliskannya konten berbasis musik dan gerak itu bisa dengan, lagu interaktif, menyusun melodi, game meniru gerakan atau mirroring. Misalnya saja ketika, membuat satu video
ingin mengajarkan lagu anak yang versinya dia baru, dia akan men-skip beberapa kata di mana dia mengajak orang yang menonton video itu untuk eh, mengucapkan anak-anak itu mengucapkan kata-kata yang tidak diucapkan oleh seseorang dalam kontennya gitu. Misalnya saat bernyanyi, balonku ada bla bla bla, itu kan 5 gitu. Nah, 5-nya tuh sama sama konten kreatornya tidak diucapkan, lalu dia minta ke anak-anak untuk mengucapkannya. Itu menjadi lebih interaktif gitu. Nah, itu meningkatkan kreativitas musikal dan juga literasi kinestetik. Misalnya apa ya? Ini, ada satu video yang sering sekali digunakan ketika pelatihan-pelatihan itu, seperti kalau nggak salah itu namanya video gummy bear gitu ya, itu kan bergerak ya, ada lagunya, lalu ada gerakannya gitu. Nah, Bapak Ibu, yang mengajar di PAUD atau mahasiswa, teman-teman mahasiswa pun bisa gitu. Misalnya ada lagu yang secara mandiri disusun, lalu dikreasikan dengan gerak, lalu dibuatkan videonya dan disebarluaskan di sosial media, begitu. Kemudian apa saja yang bisa digunakan platformnya atau tools-nya yang bisa digunakan oleh guru PAUD? Canva for Education. Kalau misalnya ibu-ibu di sekolah atau lembaga itu kan punya akun belajar ID. Nah, ketika punya akun belajar ID, itu Canva-nya bisa jadi Canva Pro atau Canva for Edu gitu. Sehingga bisa mengakses lebih banyak template, lebih banyak elemen untuk digunakan sebagai bahan media pembelajaran. Kalau mahasiswa, ya bisa dengan membeli Canva Pro. Canva-nya nggak Pro, Bu, nggak apa-apa, ada juga yang bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian ada Scratch Junior ya, Scratch CR, itu storytelling dan coding dasar. Terus ada lagi, apa lagi ya? Nah, sebelum ke yang lain, bolehkah di-share lagi di kolom chat, apalagi yang sering digunakan oleh Bapak Ibu lagi, teman-teman mahasiswa dan ibu-ibu di lembaga ketika ingin menyusun sebuah konten digital, apalagi platform atau tools-nya? Jangan-jangan sudah pada mahir menggunakan, aku mah pakai AI aja lah, InShot, Bu. CapCut. CapCut apa CapCut ya? Canvas. Oke. Ada lagi? Yuk, yuk. CapCut. Ya, banyak ya yang pakai CapCut. Saya pun pakai. Tinggal ambil template kan ya, terus jadi video deh. Gitu. Ada lagi? CapCut, Canva. Hmm. HM. Wah, apa nih HM tuh? King Master or Kind Master? Pinterest. Ya, Pinterest tuh kita bisa post karya-karya kita di situ gitu. Biasanya berupa foto atau video. Dan bisa juga di Pinterest itu mencari inspirasinya. Saya termasuk pengguna yang sering, wow, ada adik lucu ini di tempatnya Ibu Agna. Penasaran ya, Dek? Canva. Jadi di Pinterest itu saya seringkali mencari inspirasi untuk alat permainan edukatif, itu sering mencarinya di situ. Lalu saya juga sering membuat tutorialnya itu dimirip-miripkan gitu seperti di situ. Canva. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan lagi. Nah, adakah yang pernah menggunakan Milea Lab VR? Boleh di-chat. Pernah mendengarkah atau sudah pernah menggunakan Milea Lab? Oke. Belum pernah. Oke. Belum. Oke.
Iya Bu, nanti PPT-nya di-share ke Bu Agnaita. Ya, oh belum, oke. Jadi, sekitar mungkin hampir setahun lalu atau setengah semester yang lalu lah, di kampus kami itu ada pelatihan virtual reality, di mana karena beberapa itu sudah ada, alat VR di kampus kami, terus kami diajarkan Milea Lab, meskipun saya sendiri juga masih gagap, tapi ternyata itu bisa cukup membantu, karena di Milea Lab sendiri itu sudah ada template yang sudah jadi, yang bisa dilihat dengan virtual reality, misalnya berkaitannya kebanyakan dengan sains ya. Mungkin saya bisa, stop share dulu. Semoga ini bisa dibuka ya. Oke, sebentar. Dan semoga bisa Jadi Milea Lab ini sebuah aplikasi yang bisa diinstal di laptop teman-teman semua. Hanya saja Milea Lab ini cukup berat. Jadi spesifikasi, mungkin kalau laptop atau komputernya yang biasa dipakai buat games, itu cukup proporsional. Tapi kalau RAM-nya rendah, itu dia ini lambat sebentar. Punya saya pun lambat. Semoga bisa dibuka dan bisa di-share. Oke. Saya berikan gambaran terkait Milea Lab. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, ini adalah apa namanya, beranda atau tempat kita ingin membangun sebuah konten digital yang bisa dilihat pakai virtual reality. Di sini tuh ada environment-nya, misalnya environment tuh misalnya, oke, lambat. Nah, ini ada misalnya ingin bangunannya bangunan rumah, lalu kita bisa klik download dulu di sini, lalu kita geser ke sebelah sini menjadi bangunan rumah. Terus ini ada animasi seperti ini. Nah, ini ada seperti di rumah sakit begitu. Nah, nanti ini ada komodo, dinosaurus dan sebagainya, hewan-hewan dan sebagainya. Kita bisa membuat scene misalnya ingin membuat di Milea Lab-nya seperti proses terjadinya hujan lah misalnya, atau proses apalagi yang berkaitan dengan anak usia dini lah. Misalnya proses terjadinya hujan. Kita bisa minta bantuan buat storyboard-nya dulu. Storyboard-nya minta bantuan AI. Biasanya minta bantuan storyboard. Scene pertama itu apa, nanti dibuatkan di sini. Scene kedua, saya sendiri belum menguasainya karena hanya beberapa kali tutorial. Paling yang waktu itu saya buat cuma apa namanya, scene pemandangan di pantai, tiba-tiba ada komodo lewat gitu. Nah, terus nanti anak itu dikirimi link dan mereka akan bisa melihatnya pakai kacamata VR. Nah, gitu. Ini adalah Milea Lab. Nggak bisa saya demonstrasikan, kayaknya saya nggak punya yang sudah jadi. Ataukah ada yang udah jadi ya? Hmm, nggak ada. Oke. Ini hanya gambaran namanya Milea Lab. Teman-teman bisa install di laptop masing-masing atau komputer. Dan beberapa komponen atau elemennya itu ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Nah, nanti saya kurang tahu, barangkali nanti setelah kegiatan ini ada yang bisa mencoba. Apakah menginstalnya juga free atau enggak? Karena waktu itu saya menginstalnya dari kegiatan pelatihan gitu. Kadang kan kalau kegiatan pelatihan itu suka dapat yang free-free gitu ya. Nah, semoga sih bisa dibuka juga. Itu tadi Milea Lab. Kemudian kita
balik lagi ke PPT. Apalagi yang bisa digunakan toolsnya untuk membuat konten digital bisa dengan Kids salah satunya itu untuk literasi bahasa dan matematika. Terus apalagi selanjutnya toolsnya? Nah, ada Toontastic 3D APK. Saya sendiri belum mencoba, tapi ini Toontastic ini bisa membuat film animasi, tapi hemat saya sekarang banyak AI yang sudah bisa membantu kita untuk membuatkan animasi atau video gitu untuk media pembelajaran. Jadi sebenarnya tertolong akan hal itu. Tapi ingat, teman-teman semua, berkaitan dengan etika, kita harus declare ketika itu memang produksinya bukan originally kita yang membuat, gitu. Misalnya teman-teman membuat konten digital berupa video animasi yang itu minta lewat AI atau berbantuan AI lalu di-post di YouTube. Baiknya di postingan tersebut declare bahwasanya video ini dibuat berbantuan artificial intelligence. Itu adalah problematika etika dan tantangan perkembangan AI di dunia pendidikan itu saat ini ya berkaitan dengan etika. Apakah kita harus antipati dengan keberadaan artificial intelligence ini? Menurut saya tidak. Harusnya kita bisa berpartner dengan AI tersebut, hanya saja perlu memperhatikan etika itu gitu. Kalau saya misalnya kuliah, lalu tiba-tiba saya munculkan satu konten dalam perkuliahan saya, sebenarnya saya gunakan itu dengan bantuan AI, maka saya akan katakan ke mahasiswa, "Ibu bikin gambarnya ini, minta ke ChatGPT," misalnya gitu. Jadi ini adalah bukan originally ibu yang buat, gitu. Nah, tetapi, apa namanya, kita kan membicarakan tentang konten digital yang mengarahkan anak-anak untuk menumbuhkan kreativitas dan literasi. Apakah video animasi yang kita buat berbantuan AI itu bisa menumbuhkan literasi anak? Bisa, misalnya saja seperti contoh, minta bantuan dibuatkan video animasi bermuatan hadis tentang kebersihan, gitu. Terus di situnya ada teks-teksnya yang bisa dilihat oleh anak. Nah, itu kan akhirnya juga bisa menumbuhkan literasi anak juga. Itu. Kemudian ada kelas Dojo Toolkits, ini bisa untuk permainan games di kelas begitu. Lalu ada whiteboard digital atau Jamboard, kemudian ada smart interactive whiteboard. Sebenarnya whiteboard digital ya seperti tadi juga salah satunya seperti saya bermain Padlet, itu murid-murid saya atau mahasiswa saya atau teman-teman peserta pelatihan itu bisa ikut serta dalam interaktif learning gitu, pembelajarannya lebih interaktif gitu, sehingga tidak monoton. Sekarang saya punya tantangan terbesar ketika mengajar di mahasiswa. Kalau masa saya tahun 2018 pertama kali saya mengajar, mahasiswa-mahasiswa tuh masih cukup fokus terhadap pembelajaran gitu. Tapi sekarang itu banyak distraction-nya, utamanya berkaitan dengan sosial media. Tahu-tahu saat saya menjelaskan, tiba-tiba ada yang sepertinya lagi live TikTok gitu atau live IG gitu ya sambil videoin saya dan itu sebenarnya itu berkaitan dengan etika itu tidak etis gitu. Atau ada juga yang sambil scrolling gitu. Nah, untuk itu kadang saya memunculkan eh, interaktif tools yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas gitu. Nah, ini hanya sebuah contoh untuk alur pembuatan konten digital. Nah, tapi sebelumnya semoga ini bisa, saya harus stop share dulu, terus share-nya adalah semoga suaranya bisa keluar ya. Kita main tebak-tebakan, semoga suaranya bisa keluar ya. Sepertinya suaranya nggak keluar. Terdengar tidak suaranya? Belum ada, Bu.
Saya harus ulangi lagi. Stop share, lalu gimana ya sharing optionnya? Hmm. Nah, ini aja deh. Yang tadi saya nggak bisa keluar. Kita main tebak kata dulu deh. Oke. Boleh di kolom chat dibantu yang pertama itu kira-kira apa tuh? Yang pertama kira-kira apa ya? Bu Agna, Screen-nya belum muncul, Bu, atau mungkin Oh. tempat saya ya? Di tempat Oke. teman-teman gimana? Apa sama? Oke. Sama sepertinya. Belum ada, Bu. Belum ada ya? Ya, belum. Belum ada, Bu. Sebentar. Sepertinya terjadi problema di device saya. Sebentar. Kenapa keluar sendiri ya? Tadi sudah bisa, Iya, tapi tapi ya nggak ada stop. lagi. Di saya tuh ada notifikasi gitu, stop share gitu. Automatically. Sebentar ya. Ya. Oke. Boleh kita main tebak kata dulu. Yang pertama, ini ada 2 gambar. Gambar yang pertama berarti itu 2 kata, terdiri dari 2 kata. Gudang rumah sakit. Rumah sakit. Betul. Rumah sakit. Panas kamu nih. Satunya lagi apa? Gudang. Udang rebus. Udang rebus. Udang rebus. Oke. Baik, terima kasih. Ya, seperti konten-konten yang berkaitan dengan kuis-kuis yang bisa dibuat oleh guru, salah satunya misalnya ini, itu artinya kita mengajak yang melihatnya itu untuk ikutan berpikir gitu. Jadi kontennya membuat yang melihat ikut berpikir gitu. Nah, ini juga bisa dimasukkan ketika nanti mungkin ini levelnya bukan di pendidikan anak usia dini, tapi ibu-ibu tapi anak-anak juga ada yang sudah bisa nebak sih, kadang yang sudah usia 6 tahun, 5 tahun begitu. Nah, itu intermezzo aja. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kok nggak bisa di full gitu ya. Kalau segini saja kelihatan nggak ya? Soalnya ternyata nggak bisa klik full, diklik berkali-kali. Saya coba lagi deh. Slideshow. Oke, boleh. Bisa. Baik, terlihat di sini ada air, ada hewan, ada warna. Saya balik lagi ke teman-teman yang ada di Zoom. Boleh memilih salah satu antara air, hewan, atau warna. Pilih salah satu. Setelah pilih, teman-teman pikirkan ide konten digital yang kira-kira bisa dibuat dengan tema itu. Tema pilihan teman-teman semua. Nah, mulai dari sekarang silakan dipikirkan, nggak perlu 10 ide,
satu ide pun boleh. Nah, kemudian saya stop share dulu. Oke. Sudah milih? Dari salah satu tema? Kalau sudah, nanti saya share link Padlet lagi. Bentar. Boleh sambil dicoret-coret dulu kira-kira apa ya kontennya. Satu aja ya, dari 3 tadi air, kemudian hewan, kemudian warna. Sementara itu saya buatkan dulu link Padlet lagi. Sudah cukup? Oke, boleh diakses lagi linknya. Sudah saya kirim di grup chat lagi, di chat. Lewat Padlet boleh dikirim di situ, diketik di situ. Apakah bisa diakses link yang di atas itu? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Oke. Nah, tadi sudah ada tema dan bisa merencanakan kira-kira nanti mau bikin konten apa ya dari tema itu gitu. Temanya pilih sendiri. Hewan, membuat membuat game 3 gambar hewan yang sama, diklik lalu hilang atau berkurang setelahnya sampai habis. Nah, seterusnya sampai habis. Oke, Ibu Dewi Yulianti. Bapak restoran pas angkot stasiun. Berapa Kak? 6.000. Yang itu tuh motor siapa? Yang mana? Yang dengan orang ngantor. Motor kamu. Oh, Alia kan lagi ambil motor. Masih banyak nih yang lagi ngetik di Padletnya. Sepertinya penjelasannya cukup cukup banyak ini, jadi lumayan lama ngetiknya di Padletnya. Nah, oke, hewan. Oh, kebanyakan ingin menyusun. Berarti tema konten digital berkaitan dengan hewan untuk anak usia dini tuh banyak diminati ya. Nih ada hewan, membuat konten cerita tentang hewan dari Canva. Ya, bahkan bisa langsung minta pakai Canva AI ini. Hewan, membuat konten cerita si kancil dan buaya, membuat konten menebak hewan sesuai ciri-cirinya, membuat poster menghitung jumlah hewan. Oke. Membuat game hewan dengan cara klik, menarik garis, atau tempel. Ya, oke. Ada lagi? Sepertinya tidak ada yang tertarik dengan tema lain kah? Ini belum ditemukan tema lain. Temanya baru hewan aja. Ada. Tadi kan temanya air,
hewan. Satu lagi. Lupa saya. Apa ya satu lagi tadi? Satu laginya. Warna. Nah, ini ada. Membuat eksperimen mencampur warna. Binatang. Menirukan suara binatang yang diklik di game. Nah, ini pernah dibuat tuh salah satunya oleh mahasiswa kami. Meskipun masih sederhana menggunakannya, belum pakai aplikasi, dia menggunakannya pakai PowerPoint aja dan berbantuan Canva juga kalau nggak salah waktu itu. Membuat game hewan mencocokkan binatang dengan bayangan. Iya, sama seperti yang pernah dibuat mahasiswa kami. Air, video animasi, air untuk minum, air untuk mandi, air untuk menyiram tanaman, air untuk mencuci. Nah, gitu. Konten mengelompokkan hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Nanti bingung nih kalau hewannya tinggalnya di 2 tempat atau hewan yang amfibi. Oke, masih ada lagi kah? Ada 80 ini tuh pesertanya, banyak sekali. Ini kelas apa aja, Bu Agna? Jadi ada kelas yang reguler, terus ada yang kelas RPL juga ada sih, Bu. Oh, pantas. Ya, semuanya dikerahkan. Mahasiswa di UIN Palangkaraya banyak sekali berarti ini. Amin. Ya, jadi di luar yang ngambil mata kuliah desain konten digital juga tadi disuruh. Diminta ikut ya. Ya. Ya, Pak Zaki, mantap. Dan Bu Agna juga ini sebagai pengampu MK-nya. Ada lagi kah? Kalau dilihat sih masih ada yang menulis ini. Oke. Jadi seperti itu ya. Kita tuh bisa sekarang itu meminta bantuan, bahkan di Canva sendiri sudah ada Canva AI untuk membuat game interaktif. Kita cukup misalnya ingin membuat game, selalu kita cukup menuliskan prompt dengan sangat spesifik, lalu Canva akan memberikan kode-kodenya, lalu bisa meminta Canva untuk membuatkannya sekalian. Terus ini, eksperimen warna. Luhur Norma Indah. Oke, sepertinya cukup ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Nah, saya stop share dulu yang ini. Kayaknya masih ada materi saya. Oke. Kalau kayak gini kan saya tidak ditinggalkan. Nanti saya bersedih kalau saya ngoceh sendirian di Zoom. Oke. Ya, ini brainstorming aja untuk membuat ide konten. Nah, sudah ada tuh di benak teman-teman, kira-kira ingin membuat kontennya apa. Silakan nanti bisa dieksekusi bersama dengan Bu Agnaita di kelas ya. Selanjutnya, nah ini adalah storyboard. Jadi saya iseng-iseng meminta ChatGPT untuk membuatkan saya storyboard untuk pengenalan gejala alam, yaitu hujan, yang akan saya buat di Milea Lab tadi. Itu sudah ada scene pertama, misalnya visualnya ada karakter menyapa, audio atau narasi yang harus saya isi, karena di Milea Lab itu kita bisa rekam suara kita atau kita bisa menggunakan suara lain juga untuk membuat instruksi atau membuat narasi di virtual reality yang kita buat. Nah, misalnya, halo teman-teman, kemudian ada tombol mulai, di sini ada interaksi yang dilakukan, ini sudah ada. Dan ini saya minta sama AI gitu untuk storyboardnya. Baru nanti dibuat. Itu contoh ketika kita ingin membuat konten digital, kita bisa mulai dari membuat storyboard dulu, salah satunya. Nah, seperti apa sih konten digital yang baik, yang mengajak anak untuk berpikir, mengajak anak berkreasi, mengajak anak bereksplorasi, dan tetap menghargai dunia bermain anak-anak. Jadi, pada intinya, ketika di luaran sana, di era digital ini banyak konten-konten yang apabila teman-teman merasa itu cukup tidak edukatif dan kurang relevan untuk anak-anak, maka mulai sekaranglah teman-teman harus bergerak untuk memulai memproduksi konten-konten digital yang lebih edukatif untuk anak-anak.
Misalnya sebal sekali ya kalau misalnya melihat anak-anak joget-joget TikTok yang seperti apa gitu misalnya. Misalnya ini pendapat pribadi, semua orang punya preferensi sendiri-sendiri. Misalnya ada yang merasa seperti itu. Nah, rasanya kalau terus-terusan seperti netizen yang saling berinteraksi di dunia maya dengan komentar-komentar yang kadang tidak etis, alangkah lebih baik mulai dari membuat aksi. Salah satu aksinya adalah, kalau tertarik untuk menjadi kreator digital, ya jadilah konten kreator yang isinya adalah edukasi, gitu. Itu saja, terima kasih untuk hari ini, Bu Agna. Slide-nya udah habis. Oke, baik Bu. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Jazariah MPD. Luar biasa ya dan seru sekali. Saya juga menyimak materinya tadi. Baik, ini masih lumayan panjang waktu kita, sekitar 30 menit. Silakan bagi teman-teman ataupun bunda-bunda yang mau bertanya ke pemateri kita, bisa raise hand atau langsung apa namanya bisa di kolom chat juga. Silakan. Siapa? Ijazah aman Bu, nggak ditinggal. Aman ya Pak Zaki ya. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih banyak Bu Jaja. Sama-sama Materinya Pak luar Zaki. biasa. Kapan Pak ke Cirebon Pak? Atau kapan saya diminta ke Cirebon, ke Palangkarayanya langsung Pak? Insya Allah. Boleh teman-teman yang ingin sharing, nggak nanya juga nggak apa-apa. Ini berbagi pengalaman. Barangkali ada yang sudah punya pengalaman lebih daripada saya. Ya, silahkan teman-teman ataupun bunda-bunda, ini banyak sekali nih juga guru-guru yang bergabung nih kayaknya. Ayo, Iya. kalau malu-malu Karena itu saya menjadi lebih nervous kalau ada ibu guru tuh saya menjadi lebih nervous. Karena pengalaman beliau pasti sudah panjang. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang di chat juga boleh. Ini untungnya kalau diajak main gamesnya tadi banyak yang sudah ikut. Sudah biasakah bermain Padlet? Ini teman-teman di sini sudah biasa memanfaatkan Padlet sebagai games interaktif untuk online meeting seperti ini? ada yang sudah biasa kata ibunya atau Oh, tadi mantap. perdana. Boleh dihidupkan mic-nya nggak apa-apa. Ini ada Bunda Husna Maulida ya. Ini pertanyaan atau apa ya? Atau mungkin Bunda Husna bisa langsung di on aja mikrofonnya, Bun. Bolehkah kita bawa tablet untuk belajar di kelas? Bunda Husna. Baik, terima kasih Bu. Ya, kadang kan saya pernah sekali tuh mengajak anak main di tablet saya bahwa menulis huruf hijaiyah. Ada yang berebut tapi diberi waktu untuk bergilir bisa, tapi mukanya bisa jadi cemburut pulang karena kayak kurang maunya lama mainnya gitu. Apakah bahaya kalau lama-lama
kita sering gitu ngajak anak-anak bawa tablet, belajar edukasinya di tablet gitu Ibu. Oke. Mbak Ana, mau langsung jawab atau gimana? Boleh, boleh. Nah, Oke, baik. Baik, Bu. Berarti ini Ibu sudah mengajar ya? Tapi Ya, masih desa Ibu, jadi beda juga pembelajaran kita sama di kota. nggak apa-apa. Justru malah ini apa namanya biasanya yang di lebih lebih natural. Jadi kita harus memperhatikan screen time untuk anak-anak juga ya, Ibu Husnah gitu ya. Jadi Iya, kalau misalnya kita ingin anak-anak itu tidak memanfaatkan gadget secara sembarangan, kita juga harus memberikan contoh untuk itu gitu. Tapi apakah boleh membawa tablet di ini akan sangat bergantung dengan siapa yang ditanya ya. Kalau saya ditanya secara pribadi, bagi saya ketika tablet itu dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, itu boleh. Contoh tabletnya itu kan bisa di-share untuk, nah kita tinggal memilih dan mengantisipasi gitu. Apakah kalau iya. tablet ini digunakan seperti yang Bu Husna lakukan untuk menulis huruf hijaiyah satu-satu, sementara tabletnya cuma satu, lalu nanti jadi berebut, anak-anak jadi ribut, kan jadinya malah tidak membantu proses kegiatan pembelajaran, malah membuat kurang kondusif gitu ya. Nah, Iya. dengan demikian tabletnya bisa dimanfaatkan untuk yang bagaimana agar anak-anak bisa menikmatinya secara bersamaan gitu. Bisa jadi tabletnya itu bisa kita manfaatkan untuk share ini apa namanya cerita atau video yang langsung dimasukkan ke infocus atau proyektor gitu. Sekarang kan juga tablet banyak yang sudah bisa digunakan untuk proyektor. Nah, kalau misalnya saya malah cenderungnya untuk belajar literasi seperti keterampilan menulis itu agar semuanya bisa melakukan, kalau saya kurang menyarankan dengan tablet. Kalau misalkan ingin menuliskan huruf hijaiyah, ada ada media lain loh yang bisa dimanfaatkan. Misalnya saja dengan pasir yang dimasukkan ke plastik itu, lalu anak bisa menuliskan huruf. Kalau pasir dimasukkan ke plastik, misalnya pasirnya warna-warni atau pasirnya biasa, atau kalau nggak mau modal ya berarti anaknya suruh bawa sendiri dari rumah yang dimasukkan ke plastik yang ada strapnya. Jadi masing-masing sudah punya sendiri dan di situ kita membuat instruksi untuk anak, misalnya gerakan tangannya dari atas ke bawah seperti ibu seperti ini. Nah, itu jadinya huruf alif gitu seperti itu. Atau misalkan huruf yang biasa, huruf alfabet biasa A seperti ini gitu. Mereka menulis di atas pasir itu gitu. Kalau di tablet ya risikonya tadi akan berebutan gitu. Kalau tabletnya masing-masing anak itu beda perkara ya. Itu beda perkara. Nah, tapi kalau tabletnya adalah tablet kita yang bawa, hati-hati ibu, nanti kalau pas saling berebut tabletnya takutnya malah jatuh gitu ya. Malah jadi kitanya nangis bombay nanti. Nah, jadi kita butuh menelaah dulu pembelajarannya itu cocok tidak kalau menggunakan teknologi ini gitu. Ataukah sebenarnya tanpa teknologi ada yang lebih kondusif, lebih lebih interaktif dan lebih membuat anak itu kreatif serta anak malah lebih tertarik gitu. Karena saking penasarannya si pasirnya bisa dicoret-coret gitu dan bisa dihapus, diratakan lagi gitu sama dia, diulang-ulang dan beberapa huruf seperti itu. Itu ya eee pendapat saya, gitu. Karena beberapa lembaga ada yang tidak sepakat dengan penggunaan teknologi sejak dini seperti membawa tablet dan menggunakan tablet atau handphone dan sebagainya, sebagai antisipasi karena takut kecanduan dan sebagainya. Sebenarnya itu kalau bagi saya, proses anak kecanduan itu juga bisa kecanduan menggunakan handphone atau gadget itu juga tidak melulu dari proses di sekolah. Terkadang tuh justru karena dia copy atau mengcopy perilaku orang tuanya yang di rumah juga gitu. Saya termasuk, saya, untungnya anak saya sudah bukan anak usia dini, tapi anak saya anak remaja. Tapi dia sudah bisa mengkritisi saya ketika saya makan dan saya masih membalas WA.
Jadi katakan makan ya makan bun, katanya itu jangan menggunakan handphone karena dia sudah remaja dan dia waktu kecilnya memang tidak saya fasilitasi dengan gadget sehingga dia tahu gitu kalau makan ya biar jadi mindful eating ya makan gitu, jangan pegang handphone. Ini sejak saya bekerja dia bisa menjadi justru anak saya bisa menjadi apa ya? Bukan apa ya istilahnya tuh bisa menjadi eh, saya tuh bisa terbantu gitu dengan kritikan-kritikan dia itu. Oh iya ya gitu. Karena sudah remaja. Nah, ketika anaknya masih usia dini, kan dia tidak bisa mengkritiki kita, tapi dia bisanya adalah mencontoh kita gitu. Sehingga kalau kitanya terlena sering seperti itu. Kadang memang situasi sejak pandemi, saya merasakannya sejak pandemi ya. Kadang itu dunia bekerja itu serasa tidak ada ininya, tidak ada batasan waktunya meskipun katanya saya bekerja dari setengah 8 sampai jam 4 sore. Situasi kami ini kadang di sore-sore hari misalnya rekan kerja atau siapa gitu nge-WA sementara kita lagi dalam kondisi bersama keluarga secara tidak sengaja ataupun secara otomatis kita menggunakan gadget berlebihan dan itu dilihat oleh anak yang kalau masih usia dini maka responnya adalah dia akan melakukan yang sama, apalagi kita sudah memfasilitasi dia. Kalau dia sudah remaja, untungnya dia bisa malah mengkritisi saya gitu. Dan berkaitan dengan yang tadi di sekolah, saya sih membolehkan saja, hanya saja tergantung nanti pemakaiannya seperti apa. Dan Bu Husna sendiri yang akan tahu itu efisien tidak pakai itu. Kalau tidak efisien ya jangan dilakukan. Justru malah membuat pembelajaran menjadi tidak kondusif, ya jangan menggunakan itu. Cari alternatif lain. Begitu. Terima Baik, kasih. Ibu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bunda Husna. Lanjut, Bu. Ini kayaknya apa namanya masih ada kaitannya ya sama pertanyaannya Bunda Husna tadi darinya Elisa. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan interaktivitas dan pembatasan screen time anak agar sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, silakan Bu tanggapannya. Dalam mendesain konten digital, bagaimana dapat menyeimbangkan interaktivitas dan pembatasan screen time agar tetap sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, ini akan berkorelasi dengan pengasuhan atau parenting, gitu ya. Nanti teman-teman bisa mencari screen time yang wajar untuk masing-masing usia itu berapa. Itu sudah ada, kalian bisa cari screen time-nya. Tapi berkaitan dengan seperti apa pembatasannya, itu adalah nanti di kebijakan pengasuhan. Ada orang tua yang sama sekali tidak memberikan akses untuk screen time di weekday biasanya. Nanti weekend bisa diberikan. Itu adalah rules-nya atau aturannya di keluarga masing-masing gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, nah kebetulannya ketika anak saya itu usia dini, itu belum di zaman 2010 sebenarnya sudah ada internet. Waktu anak saya 2010 masih ada internet, tapi handphone itu kayaknya ya semua orang yang punya Android juga ya masih terbatas lah gitu ya. Saya di masa itu berarti saya yang perlu diatur adalah screen time anak saya ke komputer tapi karena rumah kami itu sudah dibekali WiFi gitu. Jadi, anak saya sering menonton, video di YouTube. Nah, dan dulu itu belum banyak video yang short, yang pendek, gitu. Sehingga malah justru itu ketika videonya yang panjang, itu membuat anak saya lebih, berkonsentrasi terhadap konten itu, gitu. Tapi kalau sekarang tuh tantangannya makin banyak. Ada short itu membuat anak itu mudah untuk berganti-ganti dan ketika mudah berganti-ganti itu tidak baik. Jadi anak tuh kalau jadi apa ya, mengganggu konsentrasi mereka nantinya. Kenapa kok anak sekarang tuh konsentrasinya pendek ya? Salah satunya mereka kalau dirasa nggak suka ya udah dia skip 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 terus gitu. Nah seperti itu.
Dan kalau misalnya dibatasinya seperti apa, saya jadi tidak bisa memberikan acuan, hanya saja baiknya setara dengan apa yang disarankan oleh para ahli berkaitan dengan jamnya, screen time-nya gitu. Patuhi itu yang lebih aman menurut saya. Tapi kalau misalnya sebenarnya ya, kalau dalam dunia pengasuhan saya rasa itu lebih ke ketegasan dan ketegasan orang tua dan komitmen dalam menjaga aturannya. Jadi misalnya kita sudah membuat aturan screen time tuh hanya boleh di weekend gitu. Tapi kita tidak komit dengan hal itu dan tidak ada apa namanya, kok jadi susah mencari kata? Tidak ada hukuman atau tidak ada kompensasi atas kalau misalnya kalau misalnya dia weekday dia tiba-tiba iseng ngambil, itu kita tidak tegas gitu. Ya udahlah, akunya juga lagi sibuk, misalnya gitu ya sebagai orang tua. Ya udahlah, aku juga lagi sibuk, ya udah biar aja daripada dia mengganggu aktivitasku gitu. Biarkan dia dengan gadgetnya. Akhirnya dari situ justru itu yang dicontoh oleh anak. Oh, orang tua kita tuh longgar sebenarnya. Nanti juga boleh gitu. Nah, dari situ yang nantinya tidak berjalan. Jadi sebenarnya ketika membuat aturan, mau dia boleh di weekday, mau dia boleh di weekend, komitmennya yang harus dijaga gitu, komitmen orang tuanya. Nah, sekarang anak saya usia remaja, kebetulannya remaja, tapi yang masih tetap harus dibatasi juga gitu. Karena nanti berkaitan dengan kesehatan mata, kalau komputer di ruangan dia, di kamar dia itu tidak bisa nyala, kami set tidak bisa menyala sebelum jam 8 pagi. Nah, kalau misalkan hari biasa kan dia pergi sekolah, otomatis dia nggak akan nyalakan itu. Tapi kalau weekend kan dia ada di rumah. Sebelum jam 8 dia tidak bisa mengakses. Jadi pagi-pagi dia pas waktu bangun pengen langsung nonton YouTube nggak bisa. Handphone dia kami setting itu bisa nyalanya itu jam 6 pagi. Dan kami matikan di jam 9 malam kalau handphone. Akan otomatis mati handphonenya itu. Jadi di atas jam 9 malam, dia tidak bisa lagi scrolling-scrolling. Kan remaja sering ini ya, takutnya dia tidurnya menjadi lebih malam. Padahal di usia remaja justru kualitas tidur juga harus dijaga gitu. Nah, itu jam 9 malam itu dia sudah mati. Jadi ada pengawasan dari kami itu yang otomatis handphonenya mati. Termasuk komputer. Nah, kami mengalami satu rasa, wah kok ternyata anak kami sudah mulai berperilaku ini. Jadi si komputer itu akan mati ketika jam 10 malam. Tiba-tiba saja saya pernah mendapati sendiri anak saya di atas jam 10 malam kok komputernya tetap nyala. Karena dia remaja, dia itu sudah bisa mengakali jam di komputernya. Karena saya tahu, maka saya kasih hukuman lah. Mas melanggar. Perjanjian kita kan kayak gini. Itu namanya berbuat curang. Tidak boleh. Tuh. Karena itu tidak boleh mengakses sama sekali komputer sekian hari. Agar dia tahu. Dia salah. Gitu. Jadi dia nggak bisa mengakses komputernya berhari-hari. Handphonenya masih bisa, tapi kami batasi gitu. Jadi dia mengakali itu, tolong dikembalikan, itu tidak boleh seperti itu gitu. Jadi karena remaja jadi dia sudah bisa tahu, oh ini settingan komputer tuh jamnya bisa diganti kok. Dengan begitu komputer akan menyala setelah itu. Gitu. Itu pengalaman. Nah, ada lagi rekan saya masih punya anak usia dini. Kalau dia kebetulan anaknya itu ditaruh di full day sehingga sampai rumah itu dia tidak siang tuh masih ada di sekolah dan di sekolahnya tidak diperkenankan membawa handphone. Jadi di rumah meskipun anaknya punya handphone, dia membatasinya hanya weekend boleh menggunakan handphonenya. Termasuk bersosial media ya hanya weekend. Nah, itu tuh adanya di kebijakan dalam pengasuhan masing-masing. Begitu sih yang bisa saya jawab. Masing-masing keluarga punya reasoning sendiri-sendiri nantinya. Ya, bagaimana Elisa? Baik, Bu. Terima kasih banyak.
Oke, masih ada 2 pertanyaan, Bu, gimana? Boleh? Oke. Apa ya pertanyaannya? Tadi ada dari Bu Dewi Yulianti, bagaimana dengan keterbatasan media untuk belajar konten digital di sekolah? Apa media konten digital seperti apa yang paling sesuai untuk merangsang kreativitas dan kemampuan literasi anak? Keterbatasan media ya di sekolah. Saya agak bingung, tapi apakah ini maksudnya fasilitas untuk memproduksi desain konten digitalnya terbatas di sekolah kah? Atau bagaimana? Soalnya untuk memproduksi konten digital itu cukup dengan handphone pun sudah bisa saat ini gitu. CapCut bisa diinstal di eh, handphone, Canva bisa diinstal di handphone. Nah, kalau misalnya seperti apakah media konten digital seperti apa yang paling sesuai untuk merangsang kreativitas dan kemampuan literasi anak? Itu tergantung nanti kalau ini ibunya sudah mengajar belum ya? Sudah, Ibu Bu. Dewi boleh? Mbak Dewi, mungkin gimana, Sudah Bu? mengajar belum? Tinggi izin. Sudah? Maksudnya itu kan izin. Ya, Jadi silakan. maksudnya kalau untuk pembuatannya mungkin bisa melalui handphone. Tapi untuk menyampaikan kepada anak-anaknya, jadi kita mempunyai keterbatasan kayak proyektornya nggak Oh punya, ya, oke. misalkan. Nah, maksudnya itu. Misalnya cuma mempunyai laptop. Nah, apakah ada yang tidak perlu menggunakan laptop media digitalnya? Maksudnya cara menyampaikannya tidak perlu pakai laptop atau pakai yang lain, misal, aduh lu juga bingung. Misalnya Oke, Ibu. untuk menyampaikannya misalnya Mm. nggak perlu pakai laptop, cuma bisa pakai, apakah hanya boleh pakai media kartu itu sudah termasuk, atau hanya boleh seperti sains tadi, tidak perlu disampaikan melalui laptop, tidak perlu dibikin desain, tapi langsung praktek nyata ya dibuat dengan media nyatanya langsung, nggak perlu pakai melalui Iya, kayak media digitalnya maksudnya. iya. Terima kasih. Ya, Ibu Dewi, terima kasih ya, Ibu. Menarik. Jadi, ibu-ibu yang sudah ada di lapangan atau mahasiswa, sesungguhnya kita tuh tidak perlu memaksakan untuk semuanya serba digital. Gitu. Dalam pembelajaran itu bahkan ada pembelajaran-pembelajaran yang memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar itu lebih 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 mudah untuk diterapkan ke anak-anak. Bahkan hands on activity atau aktivitas-aktivitas harian yang bisa di di-share ke anak-anak itu menjadi lebih bermanfaat, misalnya mengajarkan life skill, mengajarkan sebagainya, mau ngajarin tentang sains, apakah harus dengan menggunakan laptop lalu diinfokuskan praktek langsung lebih cocok? Ya berarti kita ambil praktek langsung. Namun dalam konteks hal ini sedang membicarakan produksi desain konten digital. Kalau misalnya di sekolah, ibu tidak bisa melakukannya untuk dipraktekkan bersama bersama para siswa, ibu bisa menjadi kreator digitalnya di dunia sosial media ibu untuk bisa di-share ke masyarakat, untuk bisa di-share ke orang tua. Misalnya saja, ibu tuh ingin mencontohkan sebenarnya ke orang tua itu tentang aktivitas harian yang mengandung pembelajaran numerasi gitu. Lalu ibu bikin video, contohnya tuh aktivitas memasak, lalu menyebutkan warna yang ada di sayuran gitu misalnya. Bisa mengajak anak memotong-motong sayur dan menghitung potongan sayur yang dia buat gitu. Nah, itu kan sebenarnya aktivitas harian ya, yang yang bermuatan sains dan bermuatan matematika. Tapi ibu sebagai seorang guru itu ingin share lebih luas tuh ke orang tua. Lalu ibu membuat video konten gitu. Sekarang kan banyak ya guru-guru di era sekarang itu punya aktivitas bermuatan sains di dapur misalnya gitu. Ibu kasih contoh judulnya seperti itu. Lalu ibu buat videonya gitu dengan teks, ada narasinya gitu. Teksnya itu misalnya anak dan ibu lagi di dapur, terus anaknya lagi motong sayuran gitu. Nah, saat memotong sayuran anak tuh bisa belajar matematika loh.
mengukur mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil gitu. Nah, seperti itu dikasih narasi-narasi gitu. Nah, itu diproduksi oleh ibu, itu menjadi sebuah konten digital. Tapi kalau pembelajaran nggak perlu memaksakan semuanya serba digital. Bagi saya, kalau itu bisa lebih efektif dengan hal-hal yang tidak bermuatan digital, tidak apa-apa gitu. Yang praktek langsung, misalnya eksperimen sains ya langsung, anaknya praktek langsung. Justru ketika anak mengalami langsung, anak akan lebih memahami gitu. Dalam konteks ini, desain konten digital dibuat agar lebih menyebarluaskan informasi itu saja. Misalnya, di sekolah nih, kita sudah mengajarkan anak praktek tentang eksperimen sains sederhana. Tapi saya pengen nih, orang tua di rumah tuh punya pengetahuan juga eksperimen sederhana lain yang bisa dilakukan di rumah bersama anak-anak. Lalu ibu buat tuh videonya, tutorialnya, dan di-post di IG ibu, linknya ibu share di grup WA mama-mama gitu. Nah, itu menjadi konten digital. Gitu ya, Bu? Itu mungkin. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bunda Dewi. Kayaknya tadi ada satu lagi ya dari Bunda Sofia Aziza. Bagaimana bentuk kolaborasi yang bisa guru dan orang tua lakukan untuk konten digital, Bu? Bagaimana bentuk kolaborasi yang bisa guru dan orang tua lakukan untuk konten digital? Ya, seperti tadi misalnya ibu sebagai guru ibu share tutorial membuat eksperimen sains sederhana, link tutorial di sosial medianya ibu share ke orang tua menonton dan minta orang tua untuk melakukannya di rumah bersama anak, lalu minta juga videokan dan post di Instagram, linknya kirim lagi ke guru. Jadi terjadi dua timbal balik gitu. Gurunya share, tutorial, orang tua praktek, bersama anak, menghasilkan kembali video konten digital lagi, gitu. Itu kerjasama dan itu kayaknya pernah saya lakukan misalnya ada, dulu waktu saya ngajar di PAUD, itu, eee, kami itu harus rapat, gitu, tiba-tiba mendadak gitu, eee, mendadak kami itu harus rapat gitu. Tapi saya ingat saya pernah, eee upload tutorial bikin finger puppet dari flanel. Itu tutorial APE, finger puppet dari flanel gitu ya. Lalu saya share ke wali murid, minta bantuan wali murid untuk bikin yang sama, bersama dengan anak-anak. Tapi divideokan ya, Bu, nanti videonya kirim ya, gitu ke kami, gitu. Kalau di-post dulu mah zamannya Facebook ya, kalau di-post di Facebook ya dikirim ke kami, kalau di Instagram ya dikirim ke kami. Terus, diperolehlah, hasil-hasil pembelajaran akhirnya, gitu. Begitu Bu Agna, dan mungkin, kolaborasi lainnya bisa. Ya, baik. Bagaimana Bunda Sofia? Sudah jelas? Jelas, Bun. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi kah? Atau cukup? Ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau sharing pengalamannya? Silahkan. Kalau tidak ada sepertinya cukup ya, Bu. Ya, Baik. mungkin apa ya, penutup dari Bu Jaza untuk materinya siang hari ini. Silahkan, Bun, sebelum kita tutup. Penutupnya apa ya? Eee, mungkin karena di sini banyak guru PAUD gitu, tidak perlu FOMO menjadi semuanya serba digital kok, Bun, gitu. Tapi di era digital kita tidak bisa, antipati dengan, dunia tersebut. Kita harus berkawan dengan dunia tersebut. Nah, dan di era yang serba digital namun banyak sisi yang tidak edukatif, warnailah, dunia digital tersebut dengan menjadi konten kreator yang edukatif. Itu saja mungkin. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Jazareh MPD untuk materinya. Mudah-mudahan bisa berkesan ya dan menarik sekali untuk kita simak tadinya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa apa namanya kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Insya Allah. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara Mbak Putriana. Silahkan Mbak. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu serta narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Jadi selanjutnya kita sesi terakhir nih, yaitu sesi foto bersama. Kepada semua teman-teman boleh membuka kameranya. Oke. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir. 1, 2, 3. Iya. Nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa jadi energi positif buat kita semua, dan ilmu yang kita dapat hari ini bisa terus kita bawa ke hari-hari berikutnya. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Itulah tadi kegiatan kita yang sangat luar biasa ini ya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima Sekian kasih. dari saya Terima sebagai kasih. pembicara. Pamit undur diri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu Jaza. Terima kasih. Terima kasih Bu Jaza. Bu Jaza buat naikkan. Izin Bu Agna. Ya, Izin silakan ya. Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sudah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke.